Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 012. Lani memiringkan kepala. Bukankah Reza tidak bisa melihat? Kenapa Reza mengatakan jika dirinya cantik? Dimitri dan Susana yang bilang kamu cantik. Lagian kamu perempuan, sudah tentu cantik, bukan tampan. Apa aku benar? Lani mesem seraya mengangguk. Hei, apa aku benar? Tanya Reza. Iya, tuan. Jadi kamu tetap bekerja mengurusku seperti biasa. Aku hanya mau diurus olehmu, bukan oleh Sharon. Kau mengerti? Iya, tuan. Saya mengerti, jawab Lani. 1 jam kemudian Sharon dan Reza sudah menuju bandara untuk mengantar kepergian Aji Saka ke luar negeri. Saat Sharon dan Reza kembali lagi ke rumah, Susana meminta pada Reza untuk bicara berdua saja. Maka sesuai permintaan Susana, dirinya kini berada di ruang kerja Reza. Ada apa Susana? Lani berulah lagi, tanya Reza. Tidak, Lani hanya mengurung diri di kamar. Ini, aku ingin menunjukkan ini. Susana memberikan tabletnya pada Reza. Rekaman CCTV yang menunjukkan Sharon hendak masuk kamar Reza tapi terhenti. Dia melihat apa hingga tak jadi masuk kamar. Gumam Reza. Coba tuan ingat-ingat, saat Nona Sharon memakai pakaian ini saat dia sedang apa di kamar tuan atau apa yang tuan bicarakan? 1 bulan terakhir, Nona Sharon selalu mengenakan pakaian yang berbeda tiap kali datang berkunjung menemui tuan, usul Susana. Reza tampak memejam. Lah mengingat jam dan hari di mana Sharon berkunjung saat itu. Di kamera. Aku sedang memeriksa koleksi jam tangan dan dasi. Aku ingat karena dia tiba-tiba menanyakan warna kesukaanku dengan dalih ingin membelikanku dasi sesuai dengan warna kesukaanku. Saat itu dia pun melihat-lihat koleksi dasiku, tutur Reza mencoba mengingat sesuatu. Berarti dia melihat tuan sedang mengamati koleksi jam tangan serta dasi. Lihat ekspresinya, dia terkejut lalu menutup mulut. Apalagi yang mengejutkan di dalam kamar. Anda selain dia mengetahui fakta kalau Anda hanya berpura-pura buta. Benar, Sharon juga mengakui sesuatu tentang perselingkuhannya dengan Josh. Ya, tepat sekali. Berhubung dia tahu aku tidak buta, dia cepat-cepat mengaku. Karena hari-hari sebelumnya dia berciuman dengan Josh tepat di depan mataku. Susana menutup mulutnya. Oh, Tuhan. Kenapa harus sekarang? Kenapa harus setelah kalian terlanjur menikah tuan mengetahui jika Nona Sharon hanya pura-pura baik dan insyaf? Karen tahu Anda tidak buta, tuan. Reza tetap saja aku harus menikah dengannya. Papa tak mau tahu dengan alasan atau penolakanku. Susana menghela napas dalam, menatap iba pada Reza. Kenapa? Kau mengasihaniku. Banyak uang tapi terkungkung dari kebebasan. Benar. Bukan. Reza bersender lemah di bahu kursi. Apa tindakan tuan selanjutnya setelah mengetahui hal ini? Susana malah balik. Bertanya. Tetap menjadi suaminya tapi dia tidak akan pernah merasakan sentuhanku. Akan kubanjiri dia dengan uang tapi tetap hidup dalam kesepian. Mari kita lihat sampai mana dia akan tetap bertahan menjalani rumah tangga bersamaku. Reza tersenyum miris. Bagaimana dengan Lani, tuan? Susana bertanya takut-takut. Kenapa? Kau mempertanyakan perasaanku padanya? Kau pikir aku jatuh cinta dengannya? Kalaupun iya, apa papa akan setuju aku poligami dengannya? Jawaban Reza sungguh di luar dugaan. Secara tidak langsung Reza mengakui perasaannya pada Susana. Selain itu, apa tuan tidak ingin mengetahui siapa orang tua kandung Lani? Susana berkata hati-hati. Oh,
Aku hampir lupa. Reza menepuk dahinya. Mari kita kuak pelan-pelan siapa Lani. Sesungguhnya, kasihan gadis ceroboh itu. Mengabdi pada seorang ayah pemabuk dan penjudi yang ternyata bukan ayah kandungnya. Oh, bagaimana kabar Ibu Parmiah? Semakin hari kesehatannya semakin membaik. Beliau sudah tidak lagi memakai kursi roda, bahkan bisa berjalan-jalan di taman ditemani suster yang tiap hari merawatnya, jawab Susana. Baguslah, Lani pasti lega mendengar dan mengetahui keadaan ibunya semakin membaik. Reza bernapas lega. Tuan, apa mau aku buatkan jadwal untuk bulan madu? Tanya Susana. Haruskah? Reza balik bertanya. Demi sebuah formalitas. Kalau kalian tidak bulan madu, bagaimana tanggapan Nyonya Dein dan juga orang sekitar? Reza ya sudah, jadwalkan saja. Tapi aku pastikan, Sharon akan menjalani bulan madu dengan rasa sepi yang tak terbantahkan. Reza berucap pelan tapi dalam. Reza termenung memikirkan Lanita. Di sebelahnya Susana masih setia duduk dalam. Diam seraya sibuk dengan tabletnya. Kita akan mulai dari mana mencari keberadaan orang tua Lani? Gumam Reza. Susana memiringkan kepala. Menurut Tuan, apa kita harus mencarinya diam-diam atau kerja sama dengan Lani? Mungkin dia punya benda atau sesuatu yang bisa kita jadikan petunjuk. Reza mengerutkan kening. Seperti apa misalnya? Susana mesem. Begini Tuan, di sela-sela kesibukan saya bekerja di rumah ini, saya sering menonton serial drama atau membaca novel. Susana jeda sesaat. Oke, tak masalah. Lakukan sesuatu yang menyenangkan jika memang bisa menghiburmu, sahut Reza. Oke, kembali ke topik pembicaraan. Benda apa yang mungkin saja dimiliki gadis itu untuk dijadikan petunjuk? Reza masih tidak memahami ucapan Susana. Dalam drama atau novel yang kutonton selalu. Oke, nanti bahas dramanya, sekarang kembali pada pembahasan awal, potong Reza. Dalam drama atau novel, selalu ada tema seorang bayi yang dibuang atau ditukar, Tuan. 1. Susana akhirnya bisa menyelesaikan kalimatnya. Reza melongo, dia baru paham. Kupikir kau mau bahas genre sebuah drama dan aku dipaksa menonton serial western yang terakhir kemarin, apa itu judulnya, Trulis. Tapi aku suka. Seorang agen rahasia sektor Omega yang menyamar sebagai sales komputer di perusahaan Telonix dan aku baru episode 5. Bagaimana? Apakah si hacker Havok sudah bisa membelikan sepatu mahal untuk istri Harry? Si sales komputer itu? Tanya Reza. Kita sama, Tuan. Aku pun baru menonton hingga episode 5. Apakah bisa kita lanjutkan ke pembahasan awal? Tanya Susana. Oke, lanjutkan. Reza kembali fokus. Oke. Jadi tiap kali bayi itu dibuang, ditukar atau apa itu istilah sejenisnya, selalu membawa benda dari orang tua kandung. Entah sengaja diselipkan atau memang tak sengaja diselipkan. Entah itu tanda lahir atau sebuah benda berharga sebagai simbol atau lambang keluarga kandung. Begitu biasanya, Tuan. Apa Lani punya? Tanya Reza. Apa harus kita tanyakan padanya? Bagaimana jika Lani enggan menggali siapa orang tua kandungnya karena dia merasa jika dirinya sudah dibuang? Kulihat dia sangat mengasihi Ibu Parmiah. Bukan tidak mungkin dia sudah tak lagi membutuhkan informasi siapa orang tua kandungnya. Susana terdiam sejenak. Jadi apa kita batalkan saja pencarian orang tua kandung? Lanita, usul Susana. Tidak. Biar nanti saja aku tanya langsung padanya, jawab Reza. Baiklah. Kalau begitu kita ganti topik, Tuan. Oke, next. Tuan ingin bulan madu kemana? Tanya Susana.
Reza melongo. Kemana sajalah, terserah kau saja. Reza mengedikkan bahu. Apa Tuan tidak sebaiknya bertanya pada Nona Sharon? Mungkin dia punya keinginan bulan madu ke negara mana. Turki, Swiss atau mungkin Colorado, sekalian bertemu dengan Tuan Ajisaka, usul Susana. Kenapa jauh sekali? Aku yang akan kesusahan. Tidak ada Lani dan juga dirimu. Aku dan Lani tentu harus ikut, ucap Susana. Oh, ya, tentu saja. Aku pasti perlu bantuan kalian di sisiku. Sharon tak bisa kuandalkan. Sepertinya. Jadi kemana? Tanya Susana. Sus, apa tidak bisa ditunda? Bisik Reza. Berapa lama? Reza mende, aku malas satu kamar berdua dengannya. Tadi malam saja terpaksa. Aku tidur di sofa. Susana melongo. Tidak mantap-mantap. Reza menggeleng. Sungguh kasihan sekali Nona Sharon, gumam Susana pelan. Hei, kau tidak kasihan padaku. Dia sudah berdusta padaku. Susana manggut-manggut. Aku tak mau dijodohkan, aku hanya ingin menikah dengan pria yang mencintaiku dan... Sebaliknya, gumam Susana. Kau sedang curhat. Reza memicing. Sedikit. Boleh. Bukan. Susana terkekeh. Bagaimana Dimitri? Tanya Reza. Dimitri. Kenapa dengannya, Tuan? Susana memasang ekspresi tenang. Jangan sok tenang. Aku tahu kau menyukainya, kekeh Reza. Susana terbelalak. Aku menyukainya. Dia biang gosip di rumah ini. Senang sekali. Bicara ke sana kemari. Oh, tak bisa kubayangkan aku menyukai lelaki sepertinya. Jangan mengelak. Desak Reza. Aku tidak menyukai Dimitri, Tuan. Yakin? Reza mesem. Susana mengangguk mantap. Lalu ini apa? Reza membuka file rekaman CCTV yang sempat luput dari pantauan. Susana. Tampak Dimitri berjalan dengan nampan kosong di tangan. Tapi tiba-tiba Dimitri berhenti saat berpapasan dengan Susana. Nona Susana, aku suka model rambut barumu. Cocok sekali dengan wajahmu. Puji. Dimitri lalu kembali berjalan menuju pantry. Susana mematung, dia menoleh pada Dimitri yang sudah berada di belakangnya. Lalu memegangi rambut dengan wajah kemerahan. Setelahnya dia memukul-mukul mesra dinding pilar dengan senyum tersipu. Kembali pada Reza yang mesem-mesem melihat ulah Susana yang terbawa perasaan karena ditegur oleh Dimitri. Susana tersedak dan menepuk-nepuk dadanya karena Reza berhasil melihat rekaman dirinya sedang malu-malu senang dipuji Dimitri. Dia lupa jika nyaris di setiap sudut rumah ini tersemat CCTV. Apa itu CCTV baru yang Tuan pasang di pertigaan koridor yang menuju kamar Tuan? Tanya Susana sedikit gugup karena malu. Iya, aku pasang saat kau ambil cuti 2 hari dan aku lupa memberitahumu, sahut Reza. Baiklah, Tuan. Mari kita akhiri pembicaraan ini, aku harus bertanya pada Nona Sharon dia ingin berbulan madu kemana. Susana membereskan dokumen serta tabletnya di atas meja. Hei, mau kemana buru-buru? Mau menemui Dimitri? Mengajaknya kencan. Kekeh. Reza senang menggoda Susana. Susana tak menjawab, dia gegas keluar dari ruang kerja Reza. Tinggallah Reza yang tergelak melihat tingkah Susana yang dirasanya lucu. Tak lama pintu ruang kerja Reza kembali diketuk seseorang. Masuk, Sus. Sudah. Kubilang jangan kabur. Reza masih saja tergelak. Namun di pintu masuk menyembul kepala Sharon. Reza, ini aku. Kamu pikir siapa yang mengetuk pintu? Sharon masuk ruang kerja Reza. Oh, kupikir masih Susana, jawab Reza datar. Kenapa lama sekali pembicaraanmu dengan Susana? Sharon memberenggut.
Hanya 2 jam kamu bilang lama. Malah terkadang aku menghabiskan waktu berbincang dengan Suzana seharian penuh, sahut Reza santai. Apa yang kalian bicarakan? Sharon terbelalak. Banyak hal. Suzana teman yang asyik, rekan kerja yang menyenangkan serta asisten yang handal. Dia selalu bisa diandalkan. Jadi aku betah berlama-lama mengobrol dengannya. Sahut Reza. Lalu Lani siapa? Heran aku sama Reza. Untuk apa dia berpura-pura buta? Apa Suzana tahu kalau Reza hanya pura-pura buta? Batin Sharon. Tolong panggilkan Lani. Titah Reza. Kau menyuruhku. Sharon mengerutkan kening. Nah, benar apa yang kupikirkan. Kau hanya bisa bersenang-senang. Bagaimana bisa kamu cekatan mengurusku sementara aku minta tolong kamu panggilkan Lani saja keberatan. Jadi tolong keluar dari ruangan ini, aku perlu tenaga Lani di sini. Ucap Reza tegas. Reza, aku istrimu sekarang. Bisakah kau sedikit saja bersikap manis padaku? Seperti saat-saat awal kita bertemu. Sharon merengek seraya menjatuhkan kepala di pundak Reza. Reza menghela napas. Awalnya aku menyukaimu. Sharon menegakkan tubuhnya, menatap lekat Reza. Sekarang, jujur berkurang, sahut Reza. Karena kejujuranku tentang Josh. Reza diam beberapa saat. Karena aku merasa kamu tidak tulus. Ada banyak hal yang kamu sembunyikan. Apa misalnya? Kau tanya aku. Ujar Reza. Aku tak punya hubungan dengan siapa-siapa lagi. Hanya dengan Josh, ucap Sharon. Kamu masih tidak percaya. Kepercayaanku untuk Papa dan Suzana saja tidak 100%. Apalagi denganmu. Jawab Reza. Sharon mengerutkan kening. Kau pura-pura buta hanya karena terlalu banyak dikecewakan oleh orang-orang di sekelilingmu, Reza. Benar, bukan? Kau menutupi semuanya dengan topeng kebutaanmu. Akan aku buktikan kalau aku tulus menyayangimu. Ya, harus. Karena kamu tidak buta dan kekayaanmu ditambah kekayaan Mama akan menjamin kehidupanku. Sharon mengoceh. Dalam hati. Dane gelisah di kamarnya. Dia mondar-mandir dengan pikiran kalut sembari. Menggenggam kalung berliontin sama dengan milik Lanita. Siapa gadis itu, kenapa dia memakai liontin yang sama dengan kepunyaanku? Dane menggigiti kuku jempol tangannya. Kemudian terdengar ketukan di pintu kamar. Nyonya, panggil Oma. Masuk. Sahut Dane masih saja mondar-mandir. Omah masuk ke kamar membawa minuman dan beberapa kue-kue basah buatannya sendiri. Omah pandai membuat kue. Nyonya, ada yang mengganggu pikiran Nyonya? Tanya Omah dengan sikap waspada. Aku harus kembali ke gedung itu dan meminta rekaman CCTV saat pernikahan putriku diselenggarakan. Aku harus menemukan siapa gadis dengan dress warna merah maron itu. Omah, panggil Yanuar dan minta dia segera siapkan mobil. Titah Dane. Wajah Omah tegang, dia bergegas keluar kamar lalu menghubungi seseorang tapi bukan Yanuar. Segera ke gedung tempat Nona Sharon dan Tuan Reza menikah, minta hapus rekaman CCTV hari itu. Aku tidak mau gagal. Cepat laksanakan. Omah memberi perintah pada orang lain dan barulah mencari Yanuar. Yanto selesai menerima panggilan telepon. Dia bergegas keluar dari pantry dan bertabrakan dengan Dimitri. Untung saja Dimitri mampu menyelamatkan makanan di atas nampan. Kenapa para pegawai di sini hobi sekali saling tabrak? Dimitri menggeleng melihat Yanto meminta maaf lalu terburu-buru meninggalkan pantry. Dane melangkah menuju ruang keamanan Hotel Crown, bermaksud meminta rekaman CCTV di hari pernikahan anaknya. Dane berselisih langkah dengan seseorang yang
mengenakan topi dan pakaian serba hitam dan juga mengenakan masker. Dane tak tahu jika orang tersebut telah lebih dulu beraksi dengan petugas keamanan hotel. Di ruangan keamanan, Dane dan Yanuar meminta petugas menampilkan rekaman CCTV pada hari pernikahan Reza dan Sharon. Nyonya, kami mohon maaf karena pada hari itu CCTV yang berada di lantai 1 sedang ada maintenance dan baru bisa digunakan kembali sore hari. Salah satu petugas keamanan memberi penjelasan. Dane hanya bisa pasrah. Kemana lagi dia harus bertanya? Andai saja Dane melihat Lani di ballroom hotel, dia tidak perlu jauh-jauh menanyakan rekaman CCTV. Dia hanya perlu memeriksa daftar tamu undangan yang hadir saat itu atau bisa langsung menanyakan pada Sharon dan Reza, tamu siapa gadis bergaun merah maron tersebut. Yanuar harus menopang bahu Dane saat kembali menuju mobil. Yanuar, anakku. Kemarin anakku ada di hotel ini, lirik suara Dane saat Yanuar melajukan mobil keluar dari hotel. Iya, memang Nona Sharon ada di hotel ini, menikah dengan Tuan Muda Reza Darmawangsa, Nyonya. Yanuar menyahut sopan. Dane hanya memegang dada, menggeleng tipis dan bersandar lemas. Anakku hanya Sharon dan Katrina yang sudah tiada. Tapi kenapa ada gadis lain yang memiliki liontin itu? Itu adalah liontin khusus yang desainnya hanya aku yang punya. Kenapa bisa gadis itu memiliki liontin yang sama persis? Apa dia hanya kebetulan menemukan liontinku yang hilang? Batin Dane pasrah. Kita pulang, Nyonya? Tanya Yanuar. Pulang saja, kepalaku pusing kakiku lemas, sahut Dane lemah.